Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Bapak ada pantun. Ya, mau dengar nggak pantun Bapak? Mau nggak nih? Mau. Oke, kalau gitu dengerin ya. Pagi-pagi membaca buku. Jangan lupa sambil minum teh hangat. Ya kan? Kalau dia ingin jadi milikmu, maka kamu harus jadi orang hebat. Siapa ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Silakan Gilang pimpin membacakan doa. Sebelum mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut cara dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, biasanya apa sih yang kita lakukan dulu? Yang tahu? Nah, ya, kita melakukan yel-yel, ya seperti biasa. Silakan berdiri dulu semua anak-anak. Hafal kan yel-yelnya kan? Hafal. Ya, oke. Kalau hafal, kita mulai ya. Tepuk semangat. Kita bisa. Kita hebat. Luar biasa. Tetap semangat. Multimedia. Kamera. Rolling. Action. Oke. Silakan duduk kembali. Saya akan absen dulu terlebih dahulu ya. Sebelum kita masuk, saya absen dulu ya. Alifani hadir. Terus Gilang Ramadan. Ya. Nur. Oke. Faikatul. Ya. Muhammad Aldi. Ya. Muhammad Sidik. Ya, sekarang Naya. Ya. Dinda. Ya, sip. Berarti semuanya udah lengkap. Ya. Oke, ini adalah pertemuan lanjutan. Pertemuan lanjutan dari materi sebelumnya itu tata kamera. Ya. Di mana sebelumnya kalian itu belajar tentang jenis-jenis pengambilan gambar, ya kan? Terus apa aja yang kalian ketahui sih tentang jenis-jenis pengambilan gambar? Salah satunya kita belajar tentang close up. Nah, Aldi, kalau ngambil area mata aja disebut apa? Kira-kira? Ya, ya benar, extreme close up. Ya. Kalau dari atas kepala sampai pinggang, ada yang tahu? Medium close up. Ya benar, medium close up. Oke. Nah, ada yang tahu nggak? Ini gambar apa? Minuman. Hah? Iya, jelas ya, minuman ya. Teh botol. Sesuai dengan kemarin, kita itu akan membuat sebuah video produk, ya iklan. Nah, sebelum kalian nanti akan melakukan presentasi dan melakukan penampilan video, kita harus tahu dulu. Pertama yaitu tujuan pembelajaran kita apa? Ya, yang pertama itu setelah memahami materi, peserta didik mampu menyimpulkan jenis-jenis kamera movement dengan benar. Lalu setelah memahami materi, peserta didik mampu melakukan tahapan produksi dengan baik. Nah, setelah memahami materi, peserta didik mampu menampilkan dan mempresentasikan hasil video iklan produk dengan baik. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Oke. Nah, ada yang tahu nggak apa aja tahapan produksi?
Pertama, coba Alifani, pertama 3 tahapan produksi apa? Yang pertama ada praproduksi, habis itu produksi, Ya. terakhir ada pasca produksi. Ya, betul. Ya. Jadi kemarin itu kita sudah melakukan tahapan pra-produksi, ya, dari membuat naskah, terus membuat storyboard, lalu kita juga sudah melakukan tahap produksi, ya. Kita sudah melakukan syuting iklan, ya kan? Dan terakhir kita memasukin pasca produksi, yaitu bagian editing. Nah, ini adalah contoh iklan produk, ya, videonya yang bisa kalian lihat sebagai contoh sebelum kalian nanti melakukan tahapan editing, ya. Nah, bisa kalian scan dulu menggunakan HP masing-masing, di scan videonya untuk ditampil di YouTube. Jadi buka kamera di smartphone masing-masing, ya, lalu di scan. Siap. Oke. Nah, kalau sudah scan, kita coba play videonya, ya. Kalian sambil lihat di smartphone masing-masing. Nah, ini adalah video iklan teh botol sosro. Gitu. Kita harus melihat bagaimana sih komposisi gambarnya, apa aja yang dimasukkan sampai jadi iklan seperti ini. Oke. Nah, dari iklan tadi yang kita lihat itu adalah iklan produk minuman, ya. Dan di syutingnya pasti di bulan apa? Bulan puasa atau saat momen-momen buka puasa bulan Ramadan, ya. Videonya sebenarnya simpel aja tujuannya, dari kegiatan sehari-hari melakukan kebaikan, ya kan, terus dikumpulkan dengan kebersamaan. Nah, itu sebenarnya tujuan dari teh botol sosro itu mengambil kebersamaannya. Itu contoh videonya tadi. Nah, baik, setelah kalian menonton video tadi, ya, kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada yang mau bertanya setelah menonton video iklan tadi? Nah, mungkin tentang pengambilan gambarnya atau mengapa iklan tersebut, komposisi gambarnya tentang iklan tersebut itu gimana gitu. Ada yang mau nanya? Kira-kira? Ya, Pak. Ya. Itu kenapa ya, Pak? Di bagian awal kita di pengambilannya kok lightingnya gelap kayak gitu? Lightingnya gelap. Oke. Nah, jelas pada scene pertama ini kita dilihatkan, ya kan. Nah, ini sebenarnya pada waktu subuh, ya. Jadi dilihatkan ini kan subuh tuh pasti masih gelap banget, ya kan, masih gelap banget. Makanya dia hanya menampilkan cahaya dari belakang, nah belakang sini. Jadi ini kelihatan banget kalau ini mungkin lagi persiapan setelah sahur, bisa jadi, ya kan, sahur. Nah, dia bersih-bersih masjid. Nah, terus ada yang belanja ke pasar subuh-subuh, tuh. Nah, tuh seperti itu. Ini udah jelas ya, ya maksudnya. Nah, oke.
Nah, berdasarkan pertemuan sebelumnya, itu kita sudah melakukan dalam proses praproduksi, ya. Jadi dari membuat naskah, terus membuat storyboard, membuat iklan produk makanan atau minuman yang berdurasi 1 menit. Nah, pembuatan video iklan itu dilakukan secara berkelompok, ya, dari 4 sampai 5 orang. Nah, tugas itu dikerjakan selama 1 minggu setelah penugasan, ya. Dan lalu kalian melakukan editing video di kelas, dan tahap terakhir kalian melakukan presentasi secara berkelompok. Nah, ini LKPD-nya, ya, yang sudah saya bagikan kemarin, ya kan? Sudah saya bagikan kemarin, kalian bisa men-scan kembali. Mungkin Alifani bisa membacakan LKPD-nya mengenai penugasan kita kemarin. Gambar kerja peserta di pertemuan ke-1 kelompok 1. Tes keterampilan ada kelompok dan juga anggotanya, ada kelas dan juga judul iklan, mata pelajaran, tata kamera dan pencahayaan dalam film. Yap. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah memahami materi, peserta didik mampu menyimpulkan jenis-jenis kamera dengan benar. Ya. Yang kedua, setelah memahami materi, peserta didik mampu melakukan tahap produksi dengan baik. Siap. Yang ketiga, setelah memahami materi, peserta didik mampu menampilkan dan mempresentasikan hasil video iklan produk dengan baik. Oke, berarti sekarang kalian berada di tahapan pasca produksi, ya. Nah. Baik, sekarang silakan kalian melakukan editing, ya. Saya akan memberi waktu sekitar 10 menit aja, ya. 10 menit kalian melakukan editing dan melakukan presentasi. Jadi teman yang satunya ngedit, teman yang satunya bikin presentasi. Tuh, ya. Nah, lalu sebelum itu silakan Alifani berdiri dulu di depan untuk membacakan laporan tugas proyek tersebut, ya. Ini ditempel sini. Jepit aja. Di dekat laptop kita. Kami bacakan laporannya. Baik, di laporan ini yang pertama kami itu menyiapkan ide cerita, dan di sini kami mengambil iklan beruap. Jadi iklan ini memperlihatkan sebuah minuman beruap khas Samarinda yang tersedia dalam beberapa varian rasa. Minuman ini berada di Samarinda sejak tahun 99. Terus yang kedua, kami juga melakukan riset untuk mencari minuman beruapnya itu. Terus kita juga menyiapkan alat-alatnya. Kita juga mencari lokasi untuk syutingnya itu di mana, dan kita juga melihat apakah software apa aja yang akan digunakan dalam proses nanti. Terus sinopsisnya, sebagai minuman intisari khas Samarinda yang memiliki aneka macam rasa yang diproduksi oleh industri rumahan di Samarinda dengan harga yang terjangkau. Jadi produk ini tuh produk rumahan yang memang khasnya Samarinda. Di sini juga kami membuat storyboard. Di storyboard ini kita menentukan durasi, menentukan tipe pengambilan gambarnya, menentukan audionya. Untuk pengambilan gambarnya sendiri kami menggunakan medium close up, menggunakan close up. Dan untuk durasinya rata-rata 2-3 detik di setiap pengambilan. Audio sendiri kami menggunakan backsound morning light musik. Video iklan ini berdurasi 1 menit.
Dan untuk kebutuhannya sendiri kami menggunakan Kameha EOS RP, minuman beruapnya. Kita menggunakan es batu untuk pemanis, menggunakan meja, gelas, dan software yang kami gunakan itu Adobe Premiere Pro sisi 2018. Ini saja Pak. Itu pertama dulu. Kelompok 2, Gilang Ramadan sebagai ketua kelompok membacakan laporan LKPD-nya. Ya. Ya, ini dijepit dulu, dikerah. Di sini apa? Ya. Sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadan. Jadi saya ingin membacakan hasil laporan Sambal Gami Bontang yang kelompok 2 bikin. Yang pertama ada ide cerita. Jadi ide cerita kami di sini memperlihatkan produk sambal gami yang diiklankan agar orang yang menonton iklan tersebut tertarik untuk membeli produk sambal gami. Yang kedua, riset. Yang pertama adalah bahan, menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan iklan sambal gami. Di antaranya bahan yang kita siapkan adalah kamera untuk alatnya, tripod untuk alatnya, dan produk sambal gaminya. Yang kedua, pemerannya, menyiapkan pemeran dan mengatur skenario untuk diperankan oleh pemain iklan tersebut. Yang ketiga, tentunya menyiapkan lokasi, tepatnya di studio SMK Negeri 15 Samarinda. C. Sinopsis. Sebagai sambal khas Bontang yang terdapat beberapa varian rasa, terkadang ada yang langsung dicampur seperti gami cumi, gami udang, tapi kali ini kita membuat yang original tanpa cumi dan tanpa udang. D. Skenario. Kita tag 1 sampai tag 18 menggunakan close up. Lanjut, yang E ada storyboard. Untuk durasi kami rata-rata menggunakan durasi 5 sampai 7 detik per tag-nya. Terus untuk audio kami pakai dubbing dan background. Lanjut kebutuhan. Kebutuhannya kamera Sony A6400, yang kedua ada tripod, 3 lighting, 4 ring light, nomor 5 produk sambal gami, nomor 6 cobek dan ulekan, nomor 7 cabai, tomat, dan bawang putih. Sekian laporan dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang beri tepuk tangan dulu. Baik, saya sudah melihat ya tentang terkait laporan yang sudah kalian kerjakan dari penugasan proyek minggu lalu. Semuanya udah cukup bagus ya, dari sinopsis sudah dibuat, naskah, storyboard. Nah, sekarang kalian tuh melakukan tahap editing ya. Dari setiap scene-scene yang sudah kalian rekam ya, footage-nya, nah itu kalian susun menjadi sebuah kesatuan dengan menjadi iklan, sebuah iklan produk ya. Jadi silakan kalian buka laptopnya, yang teman lainnya sambil membuat presentasi ya. Waktunya 10 menit. Silakan. Nah, saat kalian melakukan editing, utamakan pasti kalian harus memilih sound yang tepat ya, background, entah itu background atau dubbing gitu. Kalian pasti sudah melakukan proses dubbing ya kan, kemarin saya ada yang sempat lihat melakukan proses dubbing. Nah, itu jangan sampai suara soundnya itu lebih besar daripada suara kalian ya.
pastikan bisa diatur permainan volume backsound-nya. Tuh. Kalian melakukan apa saat melakukan editing itu nggak harus di laptop, di HP pun bisa, ya. Jadi itu banyak ada aplikasi namanya Capcut, ada VN, ya. Nah, itu bisa kalian manfaatkan untuk mengedit video iklan kalian. Tuh. Terus perhatikan juga cuttingnya, ya. Saat memotong videonya, utamakan jika ada video-video yang bergoyang atau footage yang kurang rapi itu harus dibuang atau tidak dipakai, ya. Jelas. Nah, ini kamu bisa nambahin teks di depannya, ya. Jadi jelas ada tambahan penjelasan iklannya itu seperti apa gitu. Ya, di editing itu. Oke, kalian sambil mempersiapkan yang lain, ya, mempersiapkan diri masing-masing kelompok untuk presentasi, ya. Saya sudah menerima videonya, hasil editingnya. Kelompok 2, Sambal Gami, maju duluan untuk presentasi. Oke. Ya, perkenalkan diri dulu masing-masing, baru play videonya, ya, lalu presentasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat. Yang pertama, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya Daya Biasari dari Sulistyo. Nama saya Muhammad Nur. Dan saya Dinda Nurul Islami. Dan kami mungkin akan langsung memulaikan proyek kami. Ini nasi.
Biasanya kalau nggak ada lauk, makannya pakai sambal. Nah, kalau yang ini, ayam crispy. Biasanya makan pakai sambal. Kalau yang ini, biasanya orang nyebut paket hemat. Biasanya makan pakai sambal juga nih. Sambal lagi. Mending cobain sambal yang satu ini. Pasti lebih enak. Namanya sambal gami. Terbuat dari bahan pilihan dari Kalimantan Timur. Cocok banget dimakan bersama keluarga. Apalagi makannya bareng pacar. Tambah cocok tuh. Sambal gami pedas banget. Oke, baik, silakan presentasi, dibuka PowerPoint-nya. Oke, di sini kita akan mulai mempresentasikan PowerPoint kita. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembuatan iklan. Jadi untuk tujuan pembuatan iklan itu untuk memenuhi tugas video iklan pada materi tata kamera oleh Bapak David, dan kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota saya. Yang kedua, alasan mengapa memilih produk. Yang pertama, karena produk ini merupakan produk khas Kalimantan Timur, dan yang kedua, produknya dapat dicari dengan mudah karena ada di berbagai Samarinda. Yang ketiga siapa? Proses pembuatan H-1 praproduksi itu biasanya melakukan membuat ide, melakukan riset, membuat skenario, sinopsis, dan storyboard. Terus itu mencatat kebutuhan apa-apa aja yang dibutuhkan. Terus H-3 produksi itu melakukan produksi dan perekaman video yang akan dibuat. Terus H-5 sampai 7 pasca produksi itu melakukan pemilihan footage dan editing video. Selanjutnya bisa ke Gilang. Selanjutnya ada proses produksi, kendala proses produksi. Jadi kendala yang kita alami pas proses produksi itu ada 3 kendala lah yang memang benar-benar susah. Yang pertama itu mencari type of shoot-nya. Jadi type of shoot-nya itu kadang kayak kurang cocok dengan apa yang kami mau tuh. Jadi seleksi dulu, medium shoot nggak cocok. Jadi kami pakai close up akhirnya dari tag 1 sampai tag 18 kami pakai close up semua. Yang kedua pemilihan backsound-nya yang cocok. Ini yang paling susah sih, karena pemilihan backsound itu kita harus cari satu-satu yang benar-benar cocok dengan produk yang kita bikin. Dari type of shoot yang kita ambil, kita harus cari yang cocok dengan backsoundnya. Jadi kita harus cocok-cocokan gitu sih, makan waktu gitu. Yang ketiga pengaturan pencahayaan. Lanjut. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Atau mau di slide berapa gitu yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya dong. Oke, silakan. Untuk aplikasi editing kita menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2017. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain yang bisa kita jawab. Dicek dulu PowerPoint-nya. Mungkin dari CD, Ika atau Alevani yang ditanyakan boleh ditanyakan. Yang silakan bertanya untuk kelompok 2. Tidak ada pertanyaan mengenai iklan yang mereka buat.
Saya mau nanya, Boleh, silakan. kan saya tadi dari kelompok 1, tadi saya dengar backsoundnya bagus banget tuh. Itu kalian cari backsoundnya di mana aja? Ada yang mau jawab? Mungkin untuk backsoundnya itu kita bisa cari di Google atau di YouTube, dan itu kita kemarin dapatnya di YouTube sih. Terima kasih. Dan itu no copyright ya pastinya. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Presentasi yang bagus dari kelompok 2 mengenai sambal gami ya. Oke, selanjutnya silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Alifani sebagai moderator dan anggota saya ada Aldi, Sidik dan juga Faikatul. Di sini kami mengambil iklan produk daerah dengan mengambil minuman beruap. Jadi minuman beruap itu minuman khas Samarinda. Untuk hasilnya kita lihat video ini. Oke, itu tadi hasil dari kelompok kami. Selanjutnya, kami bakal mempresentasikan PowerPoint yang sudah kami buat sebelumnya. Baik, di sini kita akan mempresentasikan tentang iklan komersial, mohon maaf. Kami mengambil minuman beruap dari kelompok 1. Baik, mohon maaf. Baik, tadi sudah perkenalan kelompoknya, ada saya sendiri, ada Aldi, ada Sidik dan juga Faikatul. Nah, untuk tujuan pembuatan iklannya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi untuk tujuan pembuatan iklan ini tentunya untuk memenuhi tugas Bapak David, dan selanjutnya ada alasan kami memilih minuman ini adalah yang pertama, minuman ini adalah salah satu produk minuman khas daerah Samarinda, dan yang kedua, belum adanya mengiklankan minuman dengan jenis yang sama. Selanjutnya adalah proses pembuatan. Hari pertama sampai kedua praproduksi, yaitu membuat ide, melakukan riset, membuat skenario, sinopsis, storyboard, dan mencatat kebutuhan. Hari ketiga sampai keempat produksi, proses produksi rekaman. Hari kelima sampai ketujuh pasca produksi, pemilihan footage dan proses editing.
Untuk yang keenam, kendala pada proses produksi. Yang pertama, kesulitan dalam mencari backsound. Sulit untuk mencari backsound yang cocok untuk video tersebut. Yang kedua, untuk mengiklankan produk yang diiklankan sulit dijumpai. Produk biasanya itu terletak di dalam dan sulit terlihat oleh konsumen. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin itu PowerPoint yang sudah kami buat. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi. Ingin bertanya. Baik, silakan. Oke, saya dari kelompok 2 yang ingin menanyakan kalau boleh tahu dari teks 1 sampai teks terakhir itu macam-macam pengambilan tag option itu apa aja sih? Pengambilan video itu. Baik, mungkin akan dijawab oleh rekan saya. Silakan. Silakan Sidik. Apa? Tab option. Tab option. Teks 1 sampai teks 8. Teks 1 sampai 8. Yang tag ketiga tuh ada yang medium close up, yang keempat tuh ada close up, terus tag kelima sampai tag ke-7, sampai tag ke-6 tuh close up juga, tag ke-7-nya medium close up. Baik, terima kasih Sidik. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Baik, silakan. Saya mau tanya pas bagian pemerannya itu ngambil info outputnya atau TOS-nya? Oke, yang bagian aktornya tadi ya. Baik, silakan mau jawab. Yang bagaimana? Yang itu tadi kita menggunakan teknik close up. Dan penjelasannya dia memperlihatkan 3 orang yang sedang berbicara sambil minum minuman yang kami iklankan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, dari pemaparan presentasi kalian, ya, saya lihat itu sudah sangat baik menurut saya, ya, sangat baik. Di mana dari penugasan 1 minggu, ya, yang saya berikan, kalian mampu memaksimalkan itu semua, ya, memaksimalkan itu semua. Dari saya lihat dari proses video, ya. Terus dari praproduksi dulu deh, dari sinopsis, dari naskah, ya, semuanya itu jelas, ya, bahkan storyboardnya juga lengkap. Yang saya suka dari video masing-masing kelompok itu angle kameranya itu bervariasi, ya, bermacam-macam. Terus namanya iklan produk, ya, kita tuh harus buat iklan itu bagaimana semenarik mungkin gitu, ya, hingga orang yang nonton itu pengen nyoba. Ya kan, pasti kalau kita lihat iklan di Instagram atau di TikTok ada cemilan-cemilan, ada minuman, pasti coba gitu kan. Lagi musim viral gitu. Ya, saya lihat untuk teknik pengambilan gambarnya udah pas, sudah bagus, ya. Dan kamera movementnya juga itu banyak yang main, ya. Ada yang ngambil zoom in, zoom out, ya kan. Ada yang juga pergerakan dari kiri ke kanan, pan right, pan left, tuh, ya. Baik, mungkin saya akan memberikan penilaian untuk masing-masing kelompok. Dari hasil presentasi kalian, ya, semuanya menurut Bapak udah
baik gitu. Tapi pasti ada yang sangat baik gitu ya. Dari keseluruhan saya menilai itu kalau untuk kelompok 1 ya, dari iklan dulu deh, dari iklan yang ditampilkan itu semuanya sudah mencakup dari apa yang ditugaskan di LKPD ya, semuanya masuk. Nah, jadi saya akan memberikan nilai itu 92 ya untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 ya, permainan angle kameranya lebih banyak, variatif ya, dan efek-efek lightingnya juga ada dimasukkan. Nah, saya suka di permainan editing di kelompok 2 ya. Kayak itu saya kasih nilai 93 ya. Tetap semuanya sudah melakukan yang terbaik itu. Jadi kayak kita beri aplaus lagi dong untuk kita semua ya, siap ya. Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita yel-yel lagi dong ya, yel lagi penutupan. Silakan semuanya berdiri dan up. Oke, siap ya, tepuk semangat, kita bisa, kita hebat, luar biasa, tetap semangat. Multimedia, kamera, rolling, action. Oke, ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai tata cahaya. Ya, silakan duduk dulu semuanya. Kita akan masuk jenis-jenis lighting. Ya, itu untuk pertemuan selanjutnya. Lalu sebelum kita tutup, ya, sebelum berdoa, saya akan mengajukan pertanyaan refleksi untuk kita semua. Ya. Nah, yang pertama, apakah ada kesulitan dalam proses pembuatan iklan produk ini selama 1 minggu? Bagaimana menurut kalian? Dari kelompok 1 dulu deh, kesulitannya apa kira-kira? Dari Alifani mungkin ketua kelompoknya bisa menjawab. Menjawab, Pak. Untuk kami sendiri kemarin itu karena beruangnya itu kadang ditaruh di depan, jadi kami harus datangin orangnya itu, kita tanya ada jual beruang enggak? Jadi kami bisa bicara langsung produknya di luar gitu. Oh iya, iya. Lebih ini ya, untuk mencari pengalaman untuk mencari produknya ya luar. Oke, itu kesulitan. Oke, untuk kelompok 2 apa kesulitannya? Kesulitan itu mencari, kan kemarin kita dari bikin desain itu produk itu kita cari itu apa, botol kacanya itu susah banget dicoba. Botol kaca sambelnya. Jadi nggak boleh beli satu, beli satu nggak boleh. Jadi cari sampai ada toko yang boleh beli satuan gitu loh. Oke. Untuk proses produksinya gimana? Untuk saat pengambilan gambar, apa ada kesulitan? Cahayanya juga. Cahayanya. Dari cahaya, kalau misalkan proses editingnya, pemilihan backshotnya yang paling susah. Susah. Untuk mencocokkannya. Baik. Oke, terus apakah yang kedua, ilmu apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran tata kamera ini? Ya. Ilmu apa aja sih yang kalian dapatkan? Mungkin Aldi bisa jawab. Apa aja yang selama kita 1 minggu ini lakukan? Apa aja yang kamu dapatkan ilmunya? Tentunya ilmu teknik pengambilan video dan juga sedikit ilmu editing. Dengan ilmu editing juga ya. Oke, baik. Apakah pembelajaran ini menyenangkan menurut kalian? Menyenangkan. Oke. Kenapa sangat menyenangkan? Seru ya. Oke. Ya.
Jadi silakan nanti setelah ini kalian membuat rangkuman ya selama proses kegiatan pembelajaran tadi. Apa aja sih yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir ya kesimpulannya. Oke, itu aja ya. Terima kasih semuanya sudah hadir tepat waktu dan melakukan presentasi yang menurut saya sudah sangat baik. Oke. Mungkin Gilang bisa pimpin doa untuk. Oke, sebelum kita mengakhiri semua pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut cara dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, semuanya terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.